Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa barakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan cukuplah dengan itu, dan semoga salat serta salam tetap tercurahkan kepada hambanya yang mulia, hambanya yang terpilih, baginda yang mulia Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang tercinta dan saudariku muslimah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Marilah kita mengkaji kondisi kita setelah berlalunya bulan suci Ramadan. Dan marilah kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar bulan itu menjadi bulan yang bermanfaat bagi kita. Ramadan yang penuh barakah telah berlalu. Ia pergi bersama hari-harinya yang indah dan malam-malamnya yang semerbak. Kita telah berpisah dengan bulan Al-Quran, bulan penuh ketakwaan, bulan pengasah kesabaran, bulan jihad, bulan kasih sayang, bulan ampunan, dan bulan keselamatan dari api neraka. Dan sudah sepatutnya kita, jika perkara-perkara di atas itu harus diperhatikan, bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Karena setiap hari, setiap saat kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah dan ampunannya. Setiap saat ketakwaan tetap bisa didapatkan dan berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Akan tetapi pada bulan Ramadan pahala menjadi berlipat ganda, saudaraku, saudariku. Kebaikan pun bertambah dan ketaatan pun berkembang. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu man yasha' wa yakhtar. Dan Rabbmu lah yang menciptakan apapun yang Ia kehendaki dan memilihnya. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 68. Nah, apakah kita telah menyempurnakan ketakwaan kita dan kita berhasil belajar di bulan Ramadan serta mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa? Saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah kita telah berhasil mendidik jiwa kita? Segala macam bentuk jihad. Apakah kita telah berhasil menundukkan jiwa-jiwa kita, syahwat kita, dan memperoleh kemenangan? Ataukah justru sebaliknya, kita telah dikalahkan oleh kebiasaan kita atau taklid yang buruk? Apakah kita bersungguh-sungguh dalam beramal karena ingin mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala serta selamat dari neraka? Apakah? Begitu banyak pertanyaan, saudaraku, saudariku. Begitu syarat pemikiran mengetuk setiap hati seorang muslim yang tulus. Jiwanya bertanya dan menjawabnya dengan jujur dan jelas. Lalu apakah yang telah kita dapatkan selama bulan Ramadan? Ramadan adalah sebuah sarana belajar imaniyah kita. Ia adalah pemberhentian spiritual untuk menyongsong kembali tahun yang tersisa dan mempertajam kembali cita-cita di usia yang masih tersisa kepada kita. Barang siapa yang peka terhadap pelajaran yang ada, memperhatikan dan mampu mengambil faedahnya, pasti bisa mengubah dirinya dan mengubah kehidupan. Lalu siapa yang tidak melakukannya pada bulan Ramadan?
Padahal bulan Ramadan adalah sarana yang tepat untuk perubahan. Di dalam bulan tersebut seharusnya kita bisa mengubah tindak tanduk kita, perilaku kita, adat istiadat dan moral kita yang bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidaklah mengubah suatu kaum sehingga mereka mampu mengubah diri mereka sendiri. Jika antum termasuk orang yang bisa mengambil faedah selama bulan suci Ramadan sehingga mencapai predikat yang diinginkan oleh Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa, maka puasa antum bagus dan salat antum benar-benar terjaga dan antum telah bersungguh-sungguh dan memelihara jiwa antum di bulan Ramadan itu. Untuk itu bersyukurlah Allah dengan memujinya dan memohon agar tetap seperti itu hingga ajal menjemput. Hati-hatilah saudaraku-saudariku dengan yang namanya merusak kembali rajutan yang telah jadi. Tidakkah antum tahu jika seorang wanita merajut tenun benang sehingga menjadi gamis ataupun menjadi baju, hingga kemudian ia menjadi takjub setiap kali melihatnya, lalu tiba-tiba dia memotong sebagian benangnya dan merusak rajutannya sedikit demi sedikit tanpa sebab. Demikianlah keadaan orang kembali kepada kemaksiatan, dosa, dan pergaulan yang tidak sehat. Mereka tidak lagi mempedulikan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka tidak lagi beramal yang soleh setelah Ramadan berlalu. Setelah merasakan kenikmatan taat dan lezatnya mendekatkan diri kepada Allah, ia terjerumus kembali ke dalam lumpur dosa, dalam lembah kemaksiatan. Maka amatlah buruk mereka yang hanya mengenal Allah ketika bulan Ramadan saja. Saudaraku, saudariku yang tercinta, yang demikian itu tidak asing lagi bagi kebanyakan manusia. Beberapa contoh. Kita melihat kebanyakan manusia sudah melalaikan kembali pentingnya salat berjamaah. Meskipun baru hari pertama setelah hari raya. Padahal sebelumnya mereka memadati masjid-masjid, surau, musola untuk salat tarawih. Yang jelas-jelas salat itu hukumnya sunnah. Sementara untuk sholat 5 waktu yang wajib dan bahkan orang yang meninggalkannya dihukumi kafir masih jarang sekali peminatnya. Berlalunya bulan Ramadan Id dengan musik-musik dan film, berdandan dan berhias campur baur antara laki-laki dan perempuan, bersama-sama pergi ke tempat-tempat hiburan dan taman, penyelewengan, dan seterusnya. Sebagian orang lain, mereka pergi ke luar negeri dengan tujuan untuk apa? Untuk bermaksiat kepada Allah sendiri ataupun beramai-ramai. Mereka berbondong-bondong menyerbu konter-konter pelayanan untuk membeli tiket ke negara-negara kafir yang berjat dan rusak dan sebagainya. Bahkan ini yang dinamakan mensyukuri nikmat Allah. Sekali lagi, apakah ini mensyukuri nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala? Beginikah caranya mengakhiri bulan yang mulia ini? Dengan mensyukuri berlalunya puasa dan salat tarawih. Apakah begini ciri-cirinya orang-orang yang ibadahnya di bulan Ramadan itu diterima? Justru sebaliknya, saudaraku, saudariku. Hal itu justru menjerumuskan dalam ingkar nikmat serta tidak mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudari yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitulah kiranya jika ibadah mereka di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menghindari kita dari hal itu.
Karena jika mereka adalah seorang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa, mereka bergembira dengan datangnya hari raya Idul Fitri. Mereka memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas paripurnanya puasa. Di samping itu, jika mereka sedih dan menangis karena takut jika puasa mereka tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh ulama salat. Mereka menangisi bulan Ramadan selama 6 bulan setelah dan memohon supaya amalnya diterima. Dan termasuk tanda jika amal selama bulan puasa itu diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, perubahan yang terlihat yaitu menjadi lebih baik dari sebelumnya, serta semakin bersemangat adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika Rabb kalian menyerukan, jika kalian bersyukur, tentu aku akan menambahkannya dengan lebih banyak. Yaitu tambah kebaikan dalam kepekaan dan mentalitas, yang berarti juga bertambah keimanan dan amal soleh. Karena jika seorang hamba itu bersyukur kepada Rabbnya, tentu ia akan bertambah semangat dalam melaksanakan kebaikan dan ketaatan dan berusaha sekuat mungkin dalam meninggalkan kemaksiatan. Karena syukur adalah meninggalkan maksiat. Begitulah ulama salaf bersikap. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku-saudariku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat Ana sampaikan. Lebih dan kurang Ana mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.